Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri dari kelas di 2IA 24 dengan NPM 504-22168. Di video kali ini saya ingin membahas tentang proses and treat ya. Jadi konsep proses itu proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, and stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode, return address, and variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Ya, ada konsep proses juga. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencangkup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Terus ada sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time shared system juga yang mengatur pengeksekusian program penggunaan user and text ya. Terus juga ada sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Ada juga proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi dua. Yang pertama proses induk dan yang kedua proses turunan yang identik. Lalu ada terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Terus juga ada proses juga dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induk induknya melalui sistem call wait. Ya. Status proses running yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M atau K. Ready, suatu yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Ada new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Lalu yang terakhir ada terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah usai dieksekusi. Terus juga ada proses control block, itu PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses spesifik, termasuk hal-hal di bawah. Ya, ada status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, dan informasi pencatatan. Lalu ada proses treat. Ya, treat itu sebuah alur kontrol dari sebuah proses, control treat tunggal. Jadi ini memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Ya. Apa sih contoh multithreading? Banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multithreading. Ya, sebuah aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Contohnya, sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Terus contoh yang lain dari multithreading, situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Contohnya web server yang dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara konsulen gitu. Terus kalau web server berjalan sebagai prosesor yang hanya punya thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.